Di saat mata kami memandang kepadamu, hati kami berubah. Dari yang tidak percaya, tidak yakin, menjadi diyakinkan. Kadang-kala kami mengakui bahwa kami pesimis ya Tuhan. Yang kami tidak percaya bukanlah Engkau, tapi diri sendiri. Ada kalanya kami ragu, kami bimbang setengah mati. Apa mungkin bagi Tuhan? Apa Tuhan masih mau? Kami tidak meragukan kemampuan-Mu. Yang kami ragukan adalah kelayakan kami. Izinkan kami melihat Engkau sekali lagi dengan mata yang berbeda dan mengalami perubahan. Khususnya orang-orang yang merasa sudah terlambat, telat sudah sesuatu dalam hidup ini. I pray. Bulu patah terkulai tidak akan Kau patahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Kau padamkan. Hamba-Mu bisa merasakan ada orang-orang yang despair yang mendengarkan ini. Mungkin di sini, mungkin di online, mungkin nanti nggak live-nya. I can feel. Bahkan ada orang yang direnggut oleh roh maut. Terus menerus dihantui terus. I pray that you will set them free. Engkau akan membebaskan. Karena di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemerdekaan. I pray Lord, beri kami perspektif yang beda. Beri kami harapan. Dan harapan yang tidak palsu, yang tidak mengecewakan. Beri kami iman. Untuk kami dengar firman ini, hamba minta satu. Perubahan hidup, perubahan hati. Ya Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Gak mungkin ceramah bisa mengubah kehidupan manusia. Kecuali jikalau firman yang keluar. Keluarkan firman dari perbendaharaan Tuhan. Langsung dari sorga-Mu yang bagah, keluarkan firman itu, utus ke sini Tuhan. And you send your word and heal everyone who's sick. Setiap orang yang sakit Kau sembuhkan. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. I rely on you, hamba-Mu bergantung padamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Wow, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Saya bisa tetap berdiri dulu, saya bisa rasakan hadirat Tuhan ya. Indah sekali. Kayaknya ibadah malam itu sungguh-sungguh gak boleh diremehkan. Tuhan itu anggurnya manis sampai terakhir malah lebih manis. Surely the presence of the Lord is in this place. Yang online, lihat ini. Surely the presence of the Lord is in this place. Sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu di sini. Sungguh ya Tuhan, hadirat-Mu di sini. Saya bisa rasakan ada roh putus asa di antara kita. Sampai ke titik bunuh diri atau enggak saya enggak ngerti. Tapi ada spirit of despair. Ada di antara Anda yang betul-betul jalan buntu rasanya aku udah gak bisa live another day. Bukan mau mati sih, tapi sudah gak bisa hidup sehari lagi. Rasanya gak mampu. Mana orangnya kalau ada? Saya gak bisa khotbah sebelum lepas dari dada saya dulu. Ada di sini yang perlu mengalami. Gak perlu maju ke depan. Itu nanti altar call di belakang. Kalau Anda bisa angkat tangan di tempat. Oh saudara kita. Ada beberapa di sana. Tetap diangkat ya. Saya minta orang-orang di sebelah kanan kiri gereja kita ini anggota CG-nya di mana-mana. 80-90% itu CG semua. Kalau Anda lihat yang angkat tangan itu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bisa ke sana enggak? Letakkan tangan dengan gentle aja di pundaknya dan mulai doakan. Can you do that for me? Apa saya perlu turun doakan sendiri? Gak akan habis-habis nanti waktunya. Anda lihat di situ ada saudara yang bertopi hitam, ada juga di belakang ibu. Angkat tangannya lagi. Angkat tangannya, itu dia. Ayo segera dikelilingin, didoakan. Surely the presence of the Lord is in this place. Lagi-lagi. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel the brush of angels' wings. I see glory
on each face. Sing with me. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel the brush of angels' wings. I see glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Langsung aja ke laporan singkat peresmian gedung kita kemarin dengan para pemerintah dan pejabat. Lalu langsung ke firman Tuhan. I'm saving the best for last. Yang terakhir justru akan menjadi pengurapan yang baru. Mari kita saksikan yang satu ini. Kami resmikan gedung ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berikan kemuliaan kembali untuk Tuhan. Hari ini kita belajar kitab Hakim-Hakim, menu khotbah sebagai berikut ada di depan Anda, ketinggalan 1, dengarkan sendiri. Langsung kepada hakim yang terakhir sebenarnya. Di kitab Hakim-Hakim, hakim terakhir sebetulnya adalah Nabi Samuel. Tetapi ini hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim yaitu Simson. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Buka ayat Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayat ke-31. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Berhenti di sana sebentar. Kejadian sebelum Simson mati, Simson ditangkap, dicungkil matanya. Semua orang berkata sudah telat atau terlambat. Nah, ada mata gimana perang? Tapi kalau kita bergantung kalau kita bergantung pada panca indera, kita salah. Bagi manusia, betul, sudah too late. Tapi bagi Tuhan, gak ada mata pun tetap bahaya. Kalau Allah beserta kehidupan seseorang, misalkan Anda punya sejarah buruk sekali, bulu patah terkulai, tidak akan Tuhan patahkan. Misalkan, kalau bangkrut total, Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dari 502 ikan, jangan ditantang. Tidak ada kata terlambat sama sekali dalam Kristus. Aku udah jatuh kok, ya udah sekalian. Misalnya ada keluarga yang berkata yang dilanda perselingkuhan. Saya beritahu ya, semoga yang selingkuh bertobat. Tapi gak usah nunggu dia bertobat, sisa keluarga itu bisa mencari wajah Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Aku gak kuliah, dulu aku muntung karena aku nakal. Sekarang kerja, masih punya kesempatan dalam Tuhan. Akan Tuhan buka pintu baru yang tidak kau duga. Simson mati, sebelum dia mati ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa, saya ingin bedah. Sebenarnya ini semuanya ketidaksengajaan atau memang dirancang Allah. Nah, kalau Allah merancangnya, kenapa Allah tidak beritahu Simson? Sebenarnya loh ya, hari itu semua mereka ngumpul di sana, jadikan Simson pelawak. Itu rancangan siapa? Rancangan musuh ya, tapi Tuhan memanfaatkannya. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa Allah itu maha tahu. Saya ajak mikir sedikit di malam hari ini, semoga Anda tadi sudah tidur siang. Coba kita lihat dulu nafsu musuh, coba kita pelajari
kira-kira di mata lawan orang Kristen jatuh itu kayak apa? Kita kira-kira di mata setan kalau Anda gagal itu seperti apa? Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin. Kok bisa ngumpul jadi satu itu loh. Raja-raja kota orang Filistin. Saya jelasin sedikit ya, sedikit sejarah dan geografi juga. Orang-orang Filistin terbagi menjadi beberapa kota. Kurang lebih 5. Gaza, Askelon. Hari ini sampai dunia modern masih ada tempat namanya Gaza. Gaza itu di Israel, bawah selatan. Di sebelah, kalau Anda lihat menghadap peta, itu di sebelah kirimu. Gaza itu di sebelah situ. Dan sampai sekarang tempat rawan. Di situ tempat rudal-rudalan. Bethlehem yang merupakan Palestina atau Palestina, bukan Israel, masih tetap relatif aman. Bagi turis aman sekali. But not Gaza though. Di Gaza hati-hati. Nah, Gaza itu hari ini masih ada. Dulu Filistin. Dulu Filistin tinggal di sana, tapi Filistin sudah punah. Jadi Filistin itu apa? Filistin itu raksasa, gede-gede orangnya. Jadi kayak orang-orang Eropa, orang Filistin itu kayaknya campuran orang Yunani. Jadi memang besar-besar. Di zaman Yunani itu kan terkenal dengan legenda-legenda dewa-dewanya. Hercules apa yang gede-gede itu. Jadi orang Filistin itu bukan hari ini seperti orang Timur Tengah. Orang Filistin itu orang-orang bule zaman itu, orang Barat. Tetapi mereka itu tinggal di Timur Tengah situ. Dan mereka itu sangat kuat. Dan orang Filistin ini susah dikalahkan karena mereka memonopoli besi. Jadi kalau musuhmu kuat, waduh cilaka. Yang membuat kita seringkali berkata terlambat itu karena musuh kita kuat. Makanya kalau iman kita mau kuat, jangan lihat musuh kita. Tapi lihatlah Tuhanmu. Tuhanmu jauh lebih kuat. Bagi seorang Simpson terlambat. Sekali di capture, ditangkap. Simpson sih main api. Gara-gara dia sama itu loh, Delilah. Pelacur lagi, itu wanita nakal. Kok gak kawin yang benar? Menikah sembarangan sama Delilah. Main api dia. Sekali capture, ketangkap, Filistin itu kejam. Dicungkil matanya, dia tahu gimana mengalahkan. Dia tahu gimana melumpuhkan musuhnya. Ini adalah bangsa perang. Dia naik perahu datang, seperti Viking gitu. Ini gak main-main orang ini. Orang-orang Filistin itu tahu gimana caranya. Sekali kita di tangannya gak lepas. Filistin itu kalau dalam dunia perang itu seperti pitbull. Pitbull itu anjing kalau sekali gigit gak dilepas, mau dipentungi sekampung dia gak lepas sampai anjing yang digigitnya mati. Atau orang. Gak akan dilepaskan. Filistin tahu gimana melumpuhkan musuh. Sekali kena cengkramannya, sekali kena cakot dia, habislah. Bye-bye. Simpson gak akan luput. Tapi karena Simpson punya Tuhan, luput dia. Meskipun luputnya lewat kematian, tapi luput dia. Listen ya, dalam Tuhan itu gak ada yang namanya tutup buku. Dia hanya punya satu buku-buku kehidupan. So long that you live, selama kau hidup, engkau masih punya pengharapan. Karena dia menulismu di buku kehidupan. Semoga Anda mengerti ini, Filistin itu seganas apa. Dan di kota-kota tersebut itu mereka punya Allah. Ilah mereka adalah Dagon. Dan mereka bersukaria. Orang Filistin ini merayakan korban sembelihan. Lalu mereka berkata begini ayat 23b. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson musuh kita. Setiap orang Kristen yang jatuh, setiap hamba Tuhan yang jatuh, setiap pengusaha Kristen yang jatuh, setiap pendeta yang jatuh, itu setan bersukaria. Udah itu gak usah lagi beriman, gak usah kita itu tanya Tuhan. Udah jelas sekali kita tahu. Mereka itu berkata begini, ini kedengarannya seperti teriakan iblis. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita. Telah diserahkan oleh Lucifer ke dalam tanganku. Simpson musuh kita. Orang Kristen gak boleh saling bermusuhan. Karena di dalam alam roh kita minoritas. Kita hanya mayoritas kalau kita penuh Roh Kudus. Setiap orang Kristen jatuh, itu Lucifer dimuliakan. Setiap pendeta skandal, itu Lucifer dimuliakan. Lalu apakah orang yang jatuh termasuk yang skandal itu bisa dipulihkan? Nah ini pertanyaan tricky sekali, menjebak sekali. Kalau saya bilang bisa, mari kita jatuh, toh bisa pulih lain hari. Kalau saya bilang gak bisa, yang sudah jatuh mendingan bunuh diri. Gak ada harapan lagi. Susah nih menjawab begini. Saya ajak mikir makanya, semoga sudah tidur siang tadi. Saya ajak mikir supaya Anda dan hidup kita itu punya iman dan tujuan yang jelas.
Supaya kita tidak main-main api. Tapi kabar baiknya kalau Anda pernah main api, Anda menyesali, hari ini saya beritahu, api Roh Kudus masih menyala. Dia bisa menyucikanmu. Tuhan itu loh jagonya, seorang prostitut aja, seorang pelacur aja menjadi nenek moyang Yesus Kristus, namanya Rahab di kota Yeriko. Apa sih yang telat bagi Tuhan? Salah satu nenek moyang Tuhan itu, Tuhan Yesus, secara manusia maksudnya, kalau Allah tidak punya nenek moyang, Allah pencipta. Salah satunya itu namanya, itu adalah Tamar. Tamar itu dengan Yehuda, ini keruh sekali sejarahnya. Ini mertua dan menantu menjijikan sekali. Keluar namanya Peres, anaknya. Bagi Tuhan ya, kalau Anda lihat ya, Tuhan itu memulihkan itu apa saja. Tuhan itu bengkel yang bisa perbaiki apapun. So don't worry ya, kalau Anda punya bisnis gagal, bangkrut, go to Jesus. Apakah jadi konglomerat? Enggak tentu. Tapi Tuhan bersama denganmu ketika engkau melarat. Lebih baik miskin di hadapan Allah daripada kaya di luar Tuhan. Kalau misalnya Anda sekarang pernah membuat sesuatu kesalahan yang fatal, janganlah menghakimi dirimu, janganlah menghukum dirimu. Minta maaf aja lebih baik daripada menghukum diri sendiri. Ngapain ke narkoba sih? Ngapain mundur dari gereja? Ngapain mundur dari persekutuan? Aku udah kotor. Kotor bukannya justru minta dicuci. Bukannya kalau kotor datang ke gereja. Kenapa hanya yang bersih? Tapi saya janji kalau Anda datang ke gereja ini, Anda akan selalu dikonfrontasi kotorannya. Karena gereja ini membersihkan. Gereja ini bukanlah gereja yang dikotori. Tapi gak ada kata terlambat. Saya mau bicara di depan bahwa ada pengharapan yang hidup bagi orang-orang yang di dalam Tuhan. Lucifer mendapat kemuliaan hari itu di ayat 23 telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Seluruh kerajaan setan itu bersatu dan punya satu musuh. Musuh itu namanya Christianity. Kristenan. Saya itu kaget loh. Dunia ini universal sekali. Gampang universalis. Tapi kenapa ya Anda bisa sadar? Anda sadar nggak? Misalnya kalau kita lihat di media, orang Kristen itu dibenci di mana-mana. Ya memang ada yang dibenci karena salah sendiri. Kristen kok gitu. Tapi meskipun mereka yang tidak berbuat salah pun dibenci, tanpa alasan itu banyak. Aneh ya. Orang bisa membuka diri terhadap apapun, jenis apapun. Bahkan Q pun diterima. Q itu yang tidak termasuk LGBT. Whatever Q itu. Tapi mereka gak bisa terima orang Kristen. Aneh ya. Kalau memang semua orang unik bisa diterima di dunia ini. Yang misalnya yang mengaku kawin menikah sama mobilnya. Gak ada orang komentar loh. Anda gak boleh hakimi loh. Itu bisa dihujat sedunia loh. Kenapa seluruh dunia bisa menerima apa saja, kecuali kita orang Kristen yang dianggap mereka pikiran kita sempit itu. Menikah juga heteroseksual, bukan homoseksual. Orang Kristen itu kenapa ya, kalau memang orang aneh diterima, kenapa orang picik seperti kita gak diterima sama dunia? Kalau memang picik loh ya. Saya kepingin tanya nih, kalau yang aneh-aneh yang boten-boten bahasa Jawa itu diterima. Kita ini gak boten-boten, sudah anggaplah kita ini orangnya picik. Worldview kita itu sempit. Kok orang yang kumat-kumat diterima? Kita ini orang yang kaku kok dibenci. Kenapa? Orang di sana kawin sama kaktus diterima. Gak ada orang berani bilang dia edan. Kita bilang Yesus adalah Tuhan satu-satunya, kita dibenci. Dia bilang kaktus itu istri, it's okay. Kita bilang Yesus itu juru sama satu-satunya, dihujati. Menurut saya sih spirit anti-Christ ya. Menurut saya bukan tipe-tipe manusia yang bisa diterima. Musuh Kristus itu ada. Seluruh dunia kuasa gelap itu menguasai seluruh dunia. Kecuali kekristenan. Dia hanya bisa menghasut orang Kristen jatuh, lalu mengkamiri di mana ada gandum, di situ ada lalang, I know. Ada lalang, ada gandum, ya. Tapi gereja yang sejati, dia tidak bisa kuasai. Gerbang maut tidak bisa menguasainya. Jadi tolong pahami satu hal dulu, orang Kristen tidak boleh terpecah belah. Saudara seiman jangan kita saling lawan. Mereka lawan kita, khilaf lah. Kita doakan mereka. Apalagi saudara sevisi, kalau Anda menyandang satu gelar ini, Anda adalah seorang anggota GMS. Anda bukan cuma saudara seiman Bapak Ibu, Anda saudara sevisi. Perbedaan selesaikan. Konflik di depan jangan makan perasaan. Karena kita itu menghadapi Dagon. Dan mereka menyebut kita musuhnya.
Dan musuh kita telah diserahkan ke tangan kita. Ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru. Wow. Mereka kan orang banyak nih melihat Simson seorang. Simson dikepung habis buta lagi. Tapi kenapa ya Tuhan serahkan? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu gak pandang bulu tebang pilih. Kalau kita salah, Dia masih mengasihi kita. Tapi kalau kita dihukum, ya dihukum sungguhan sama Tuhan. Tuhan bukan tipe papa mama yang lemah. Yang standarnya ganda. Sama staf bisa tegas, sama anak sendiri manja. Tuhan gak gitu. Tuhan itu standarnya satu. Dia gak punya hukum bawah tangan itu gak ada. Dia itu pembukuan gelap, gak ada. Makanya Tuhan kalau saya baca gini, kenapa Tuhan serahkan Simson ke tangan musuh Tuhan? Tuhan tipe orang tua yang kalau misalnya anak kita magang, dimarahi sama bosnya. Sekalipun bosnya di mana anak kita magang itu adalah rival company yang kita miliki. Tuhan akan izinkan kita tanggung konsekuensinya. Dia gak akan campur tangan, dia melindungi iya, nyawa tidak boleh dijamah. Nyawa milik Tuhan. Tapi biarkan anakku belajar. Saya itu kagum dengan parentingnya Tuhan. Tuhan itu gak manjakan anak. Tapi Tuhan sayang anak. Simson gak bisa mati, malah menang. Tapi Tuhan tuh menunggu dia bertobat. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Kok dibiarkan sama Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan sudah gak tahan. Saya sudah pelintir itu, saya sudah petir dia. Bukan Simsonnya, seluruh Filistin itu. Tuhan ngomong satu kata aja mati semua mereka. Ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Kok GR? Bukan Allah mereka yang kalahkan Simson. Bolak-balik mau tangkap Simson gak bisa kok. Simson itu kalah karena beritahu rahasianya Tuhan. Jadi sebenarnya yang mengalahkan Simson itu Tuhan. Bukan Dagon. Bukan Allah orang Filistin itu. Mereka memuji Allah mereka. Kok Tuhan gak ngamuk ya? Tuhanku itu orangnya. Izinkan saya bicara seolah-olah Tuhan manusia. Tuhan itu orangnya itu aman. Rasa amannya tinggi. Kalau saya lagi hukum anak saya, semoga gak di depan orang. Anak saya di ground dan gak bisa keluar. Di party nanti itu teman-temannya semua ketawa. Wah itu gitu kasihan Delu. Saya gak akan ubah. Anak saya naik lihat saya, lihat Daddy, lihat Pak. Aku diolok-olok temanku, terserah. Konsekuensi tetap konsekuensi. Mereka urusan lain nanti, kamu urusanku. Tuhan itu gak akan dipengaruhi dealingnya sama kita. Karena komentar orang. Nanti, tapi karena Tuhan adalah Tuhan. Kalau dalam ilustrasi saya tadi, saya gak berkuasa atas orang lain, atau anak orang. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan, semua orang adalah subjek atau hambanya. Setelah dia selesai dengan dirimu, dia akan urusi itu Filistin. Lu ngomong apa tadi? Wah mati. Bukankah urusanku didik anakku? Coba baca itu di kitab perjanjian lama. Apa urusanmu hai Babel? Urusanku dengan Israel. Aku suruh kamu untuk mendidik anak. Kamu justru bunuh dan bantai mereka. Sekarang aku bantai kamu. Kalau saya lihat Tuhan itu luar biasa cara dia disiplin kita. Makanya itu orang yang didisiplin Tuhan gak boleh bilang, kok enak dia begini. Jangan tunjuk orang, gak mempan sama Tuhan. Malah semakin kuat belenggumu. Aku loh, makanya Tuhan begini, dia gitu. Aku salah dikit dijewer Tuhan, itu orang salah masih happy ya. Percuma. Percuma pakai referensi ancem-ancem takutin Tuhan. Kalau Anda disiplin oleh Roh Kudus, Anda gak usah tunjuk orang lain. Itu gak akan membuatmu cepat keluar, malah membuatmu lambat keluar dari sana. My God is secure. Allahku itu aman. Makanya orang yang semakin dekat sama Tuhan, semakin aman dia. Dia gak akan panikan. Orang ngomong apa, aduh limbung, di mana. Nah, semakin kenal Tuhan, kita semakin mantap. Semakin tenang. Lihat ya, orang yang semakin dekat sama Tuhan akan semakin berwibawa. Mau gak mau, meskipun dulunya pelin-pelan. Saya jelaskan dulu ya, saya mulai, Anda ikuti saya pelan-pelan ya, ayat per ayat nanti saya tunjukkan kenapa tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke? Ini sekarang saya tunjukkan gimana attitude, sikapnya musuh-musuh terhadap Simson. Kalau kita baca lagi ayat 24 sekarang, kita baca lagi, saya akan tunjukkan sikap hati orang-orang terhadap orang-orang Kristen. Dunia terhadap orang Kristen itu mirip kalimat-kalimat yang dihujatkan kepada Simson. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita. Dunia punya satu musuh bersama, yaitu orang-orang yang cinta Tuhan. Perusak tanah kita, ini yang ganggu komunitas.
Ini yang ganggu community. Semua sama, musuh kita, perusak tanah kita. Ya. Dan juga yang membunuh banyak teman kita. Kalau orang Kristen hari ini bukan membunuh, tapi yang banyak menobatkan teman-teman kita. Coba bayangkan. Makanya itu sekali lagi, karena kita itu tetap tinggal di dunia penuh kegagalan, orang Kristen harus menerapkan ini. Pengampunan dan pemulihan. Pengampunan itu tidak bisa diberikan cuma-cuma. Pengampunan itu ada pertobatan di baliknya. Jadi jangan serta-merta nerima apa aja kesalahan orang, tapi harus tuntun orang pada kebenaran. Karena itu kekristenan harus punya satu nafas. Bulu yang patah terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Kita kalau punya luka, misalnya itu luka kering gitu apa ya, terus tiba-tiba mencuat dikit gitu kan gatel ya rasanya ya. Kepingin kepingin dikupas, ya kan? Kepingin gitu. Saya itu juga pernah sekali ada olahraga gitu, tergores sesuatu gitu. Tapi lukanya itu agak dalam, lalu nanti keringnya tuh pelan. Ya udah, kering pelan. Nah kalau sudah mulai kering, ada permukaan kasar itu, saya itu kadang-kadang kalau nggak sadar itu suka kupas gitu loh. Iseng saya ini. Istri saya yang ingatin jangan. Nah, kita tuh gitu, ya sudah loh. Udah kadung jelek ya sekalian dikupas. Nggak boleh, orang Kristen tuh nggak boleh begitu. Sikapnya nggak boleh, ya sudah sekalian udah terlanjur nasi jadi bubur. Nggak boleh. Orang Kristen harus menjadi perawat. Perawat dirinya dan perawat sesamanya. Perawat orang lain semuanya Kristen atau bukan, tapi harus dimulai dengan saudara seiman. Kita harus menjadi perawat. Orang Kristen tuh harus punya hati seorang perawat, seorang nurse. Kalau kelihatan orang jatuh, kita nggak mengiyakan. Oh gereja kita sangat tegas loh, saya nggak peduli siapa. Nggak ada KKN, kalau memang ada yang jatuh dan salah, kalau dia nggak bertobat, pasti dicabut dari pelayanan. Pasti, sejarah sudah membuktikan dalam gereja kita. Ya, pasti ada tapi kita nggak boleh. Tapi kalau orang itu bertobat, siapapun dia, kita harus punya jiwa perawat. Kita rawat dia. Bulu patah terkulai seperti luka tadi yang sudah mencuat. Jangan dikupas. Biarin di situ dirawat sampai menyatu dengan kulitnya. Bulu yang patah terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya gak dipadamkan. The flickering flame bahasa Inggrisnya. Kalau Anda lihat lilin yang aromaterapi itu kalau sudah tinggal tipis sekali gitu ya. Kedip biasanya gitu. Kesel hatinya itu orang yang iseng seperti saya langsung matiin pakai finger. Jangan. Kalau aslinya lilin gak apa-apa. Kalau hidup jangan begitu. Kalau Anda lihat teman Anda sudah jangan terus nyas kalian sana sudah masuklah neraka. Jangan. Gandeng dia. Hei, apa yang membuat kamu ragu? Jiwa perawat. Nah itu yang saya suka di CG. CG itu sebenarnya selain connect group, CG itu juga care group. Where you care for people. Makanya gak bisa bertumbuh sih kalau kita itu cuma jadi jemaat biasa begini aja. Kita gak akan pernah mengerti hati Kristus. Di CG kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kerap kali gagal. Dan kita sendiri juga kerap kali gagal. Di situ kita belajar menerima, kita belajar untuk memproses. Kita belajar masuk dalam proses Tuhan, kita belajar untuk memulihkan. Kita itu harus jadi perawat. Kata terlambat di situ tuh kuat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Itu gak bisa kita genapi kalimat ini sendirian. Kita butuh orang lain. Berapa kali saya mau quit misalnya dalam hidup saya. Itu ada orang yang kipasi saya dan kata, Cahayu, Philip Mantova. Go. Apalagi kalau kita di posisi leadership ya, kepemimpinan itu semakin sepi. Bapak ibu saudara, kita itu gak bisa kuat sendirian. We need each other. Lain cerita kalau orang itu caper, cari perhatian. Wah terus dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta dimengerti, dikit-dikit minta didukung, minta dihibur, minta dipuji. Nah orang kayak gitu menurut saya narsis rohani. Enggak sih. Tapi orang paling kuat di dalam jemaat pun butuh orang lain berkata, it's okay. It's okay. Ayo. Son of Barnabas. Dan Simpson menemukan seorang anak kecil yang lakukan itu. Di masa-masa paling kritis dalam hidupnya. Dia dihadapkan oleh Filistin dan semua raja kota itu bisa ngumpul semua di situ itulah. Luar biasa. Itu siapa yang atur ya? Dan dia menemukan seorang anak kecil
yang ramah sama dia. Saya nggak tahu anak kecil ini siapa. Ayat 25, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Melawak di sini bukan berarti stand up comedy. Bukan ya? Simson nggak akan secip itulah. Dia pasti nggak takut mati. Ini orang sudah pernah perang kok. Dan sekalipun dia sudah jatuh, dia masih punya harga diri. Nggak mungkin dia melawak itu. Kata melawak di sini itu adalah Simson dijadikan lawakan. Sama seperti hari ini orang Kristen dijadikan cibiran. Hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Dijadikan cibiran. Kadang-kadang benar. Meskipun tidak dibenarkan di hadapan Allah, kadang-kadang juga nggak bisa salahkan siapa-siapa. Kalau memang memberikan bahan cibiran. Tapi terkadang juga tidak fair. Gak ada sesuatu yang perlu dicibir, sesuatu yang dicari-cari. Pokoknya. Lawakan di sini artinya bukan stand up comedy. Ya, tapi lawakan di sini itu artinya misalnya Simson, misalnya ya. Saya cuma bayangkan, kalau baca Alkitab itu mesti imajinasi. Makanya itu kalau baca Alkitab jangan HP-an. Kalau baca Alkitab itu perlu kita itu untuk renungkan. Saya bisa bayangkan aja Simson di tengah-tengah kan. Badannya besar gitu ya. Ya, badannya besar. Lalu dia ambilkan sesuatu, misalkan 3 orang Filistin. Filistin itu gede-gede loh. Filistin itu termasuk keturunan Goliat. Diambilkan mungkin misalkan besi berapa kilo barbel itu yang diangkat oleh bodybuilder. Wah, diangkat 3 orang, 2 orang. Wah, diangkat. Lalu dilemparkan ke dia. Ini tangannya dia. Dia enggak kelihatan. Lalu ditaruh di tangannya terus dia jatuh. Wah, semua ketawa. Kira-kira gitulah. Dia dibully. Dia tidak melawak. Sama seperti kita menjadi korban pasif. Setiap kali orang-orang yang tidak percaya itu, orang-orang fasik, mengata-ngatai hidupmu. Dan dijadikan lelucon. Gereja, wah enak ya gereja ya, gini ya, gini ya. Aduh, kata-kata itu miris didengar. Miris didengar. Dan kita tahu dalam hati, not every church is like that. Tidak semua gereja seperti itu. Pendeta segalanya, aduh Bapak Ibu Saudara, saya bolak-balik sebagai pendeta, udah makanan kenyang tuh. Kita ini kayak durian. You either love us or hate us, gak ada tengah-tengahnya. Misalnya kalau saya berada di sebuah function, pertemuan, pesta apa, zaman-zaman dulu, sekarang masih lumayan. Sekarang dengan pandemi gereja kita kan semakin hari semakin bertumbuh. Jadi sekarang sebanyak-banyak orang gimana di luar sana, mana-mana ketemu jemaat, shalom, shalom. Senang, jadi benar-benar gak sepi. Tapi awal mula dulu gak begitu, waktu saya misalnya di pesta semuanya gitu, oh ini pendeta ya. Bisa di depan saya, itu orang bisa bilang, salahku apa? Kenal juga baru kenal kok. Kadang-kadang ada orang dekati, kadang-kadang ada orang langsung hindari. Oh pendeta. Loh, gua juga punya perasaan ya. Oh pendeta langsung pergi. Itu kita dilawak. Lalu habis itu di situ mereka di corner sana, saya nggak GR sih. Manusia itu bisa merasa kok. Ada orang liatin aja kita bisa tahu kok. Kita nggak usah lihat aja, kita tahu ada orang liatin kita. Rasa kan? Kalau Anda dikata-katai, kadang-kadang memang tidak seperti yang Anda kira. Kadang-kadang Anda salah terka, tapi terkadang pula Anda benar loh. Anda betul-betul dikatai. Saya bisa rasakan di ujung sana mereka ngata-ngatain. Baru kenal. Kita ini dilawak terus. Anak-anak muda di sekolah Anda semuanya, woi sok suci lu, pendeta lu. Saya bersyukur untuk teman-teman saya yang gituin saya dulu. Mau tahu kenapa? Saya dulu di pendeta-pendetaan, jadi sungguhan pendeta. Kita ini dilawak terus. Yang pasti orang Kristen dengar ya, jangan ikut-ikut melawak. Lebih baik kita dilawak. Oke? Saya memilih berada di sisi dilawak. Kalau memang harus, saya nggak mau sih. Kalau bisa jangan. Daripada saya melawak. Jangan ikut ketawa orang yang mengetahui kejatuhan orang. Don't laugh with them. Ketika Anda lihat ada satu orang yang dibully segalanya karena dia bawa Alkitab misalnya atau dia baca Alkitab, lalu digimanain kepalanya segalanya, Anda jangan ikut ketawa karena sungkan. Padahal di hati Anda juga miris. Itu kan sama-sama Kristen. Jangan jadi pengkhianat. Lebih baik Anda nggak usah sok hero gimana, tapi Anda bilang nggak usah lah, udahlah, nggak usah gituin lah, itu anak orang atau gimana. Anda bisa divert atau bisa arahkan perhatian. Yang pintar kan bisa arahkan perhatian. Nggak usah pakai cara gini, dalam nama Yesus kamu dosa, malah digebukin sisan. Yang pintar. Tapi saya memilih untuk berada di posisi menderita karena Kristus. Bukan memberikan penderitaan pada orang.
Karena saya malu berdiri untuk Kristus. Orang Kristen tidak boleh ikut tertawa dan menertawakan. Never. Orang Kristen saya nggak punya hak. Kristen terlalu luas. Saya ini kan gembala kecil lah. Saya ini aja small pastor only. Saya ini hanyalah gembalanya GMS. Jadi izinkan saya hanya bisa bicara pada jemaat saya. Jemaat Tuhan sih yang dipercayakan kepada saya. Jemaat GMS, jangan ikut mentertawakan kejatuhan orang Kristen, hamba Tuhan, atau apapun juga gereja lain, apalagi gerejamu sendiri. Don't ever. Oke? Karena kita semua punya jiwa perawat. Coba lihat nurse di sebelah kanan kirimu itu perawat. Perawat itu mahal loh ya. Di Singapura contohnya di National Hospital atau di hospital mana. Perawat yang laki juga ada perawat ya. Perawat itu gak dengan cewek saja. Itu pekerjaan mulia, mahal bayarannya. Oh luar biasa, kita semua ini perawat-perawat kerajaan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita harus jadi orang yang believe in people when they are not believed by anybody. Yang bisa percaya pada orang, memberikan kepercayaan pada orang lain, di mana orang lain tidak dipercayai. Orang-orang yang mau give up gak jadi, orang mau bunuh diri gak jadi. Kita harus menjadi orang-orang yang membalut. Saya sedih waktu melihat Simpson digitukan. Saya gak tahu ya. Kalau saya hidup di zaman itu saya mikir, saya akan pura-pura ketawa gak sama orang Filistin karena saya takut dipentungi besi mereka. Atau saya seperti anak kecil itu yang menuntun dia ke tiang tengah. Anak kecil itu gak ikut tertawa. Buktinya di ayat 25, 26. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia. Ada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Kalau dia ikut ketawa, pasti begini, mau dipegang tangannya, kan nuntun dong. Pasti dituntunin ke tembok, dong, supaya ketawa. Karena dia mau dapat glory juga, kok enak. Dia juga mau jadi terkenal, ikut tenar. Kalau saya jadi anak kecil itu, kalau hatiku busuk, saya akan tuntun dia. Kalau saya nggak simpatik sama Simpson, tak arahkan ke tiang, dong, wah, ketawa, buta lu. Tidak, Alkitab mengatakan anak kecil itu menuntun dia. Tidak tertulis lebih lanjut, tapi saya asumsi dan saya yakin itulah faktanya. Anak ini menuntun dia dengan santun. Ada satu orang yang masih menunjukkan respect kepada seorang yang fail. Honor. Showing honor kepada orang-orang yang melukaimu. Orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang membuangmu. Orang-orang yang menghempaskanmu. You show honor. That's Christian. Jangan ikut tertawa. Ada satu anak kecil gak ikut guyu. Bahasa Surabayanya. Tuntun dengan santun. Lalu pergi ke situ. Lalu Simpson juga tergerak. Dia berkata, tuntun aku ke tengah. Seolah-olah Simpson berkata, setelah itu pergilah ya nak. Kamu jangan ada di gedung ini kalau kamu mau Sweet 17 nanti. Saya terharu loh. Kalau saya ada di konteks itu, saya akan jadi orang yang ikut-ikut ketawa. Minimal pura-pura karena takut, terintimidasi. Atau saya jadi anak itu ya, saya gak pasti sih, saya gak mau sok rohani. Semoga kalau saya ditemukan dalam konteks itu, saya berdiri teguh pada Simpson. Semua orang tertawa, saya pegang tangannya. Om, kuatkan hatimu ya. Tuhan masih sayang sama kamu. Aduh, saya mau nangis ngomong begini. I want to be that person in your life. Saya mau jadi orang itu dalam kehidupan orang lain. Saya bukan orang baik. Saya orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Tapi saya mau jadi orang itu sampai saya mati. Kasihan orang-orang Kristen yang kejam-kejam di luar sana. Orang dunia sih saya ngerti, kalau orang Kristen gimana tuh? Saya mau jadi orang yang berkata, Om gagal total. Tapi masih ada Tuhan yang sayang. Tiba-tiba Simpson merasa belum terlambat untuk berseru pada Tuhan. Sebelum Simpson berseru pada Tuhan, ada seorang anak kecil yang Tuhan utus ke samping. Dalam hidup saya diberi kesempatan, tentunya saya gak bisa sebut nama domestik atau internasional. Saya itu dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan di ujung ajalnya. Di mana beberapa di antara mereka saya diizinkan, beberapa mereka adalah orang-orang yang pernah gagal atau gagal. Saya diizinkan dari waktu ke waktu. Nanti suatu hari aja, murid-murid rohani saya, anak-anak rohani saya tahu. Tapi kalau jemaat luas gini, apalagi di streaming, saya tentunya gak akan pernah sebut apa dan siapa di mana. Saya beritahu, thank you. You've been a blessing. Di mana semua orang menghujat, saya ada di sana. You've been a blessing. Bapak Ibu Saudara,
Ingatlah bahwa kita tidak selalu kuat. Suatu hari kita pun butuh pesan itu bahwa aku belum terlambat. Be kind to people. Baik hati dan murah hati sama sesamamu. Karena suatu hari dikau yang membutuhkan kemurahan itu. Saya harap kalau suatu hari, saya tentunya tidak berharap kalau kita berbuat salah, jatuh. Oh jangan, dalam nama Yesus, aduh iosan jangan terjadi. Tapi minimal suatu saat, jika saya membutuhkan kemurahan, bukan soal-soal yang kesalahan. Saya harap Tuhan ingat. Tuhan ingat dulu saya membela orang yang lemah itu. Dulu saya berdiri di samping orang yang tidak ada lagi orang mau berdiri. Istrinya pun tidak mau sama dia sudah. Saya tetap berkata, God still loves you. What kind of church do we want to build? Gereja yang besar asiknya rame-rame? Tidak. Gereja ini pemuritan. Pemuritan dimulai dari mimbar. Dimulai dari gembala sidangnya. Ini gereja yang memuridkan hati, bukan pemuritan by program semata-mata. Saya rindu, dengarkan baik-baik. Semua menyaksikan ini dan yang mau dimuridkan oleh kami. You harus punya hati yang Kristen. Kita semua harus menjadi punya hati yang mulia. Oh, kalau dengar gini, harusnya tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak tahu anak itu masuk ke surga enggak, seharusnya iya ya. Saya nggak tahu lah ya, masuk Tuhan itu kan adil ya. Pasti orang anak itu ketemu sama, apakah anak itu Yahudi atau Filistin atau seorang budak, saya nggak tahu. Karena Yahudi kan jajahan waktu itu Israel, saya nggak tahu. Tapi someday kalau Tuhan izinkan di sorga, pingin sih ketemu anak ini. Aneh sih, saya kalau baca Alkitab karena untungnya kalau baca Alkitab pertama kali pikiran kita ke Simson. Setelah baca Alkitab makanya itu untungnya baca Alkitab berkali-kali itu diulang lagi kejadian Wahyu itu di sini. Anda akan menemukan hal-hal yang Anda lewatkan waktu pertama kali, kedua kali, ketiga kali membacanya. Saya baca kali ini tuh saya tertarik. Aku mau kenal anak ini. Kalau kita baca Simson kan kita luputkan ini. Aku mau kenal anak ini. I really want to know this kid. Oke lanjut ya. Anda belajar sesuatu, amin? Masih bisa ngikuti nggak? Kemalaman nggak? Nggak ya? Lanjut ya. Oke puji Tuhan, nggak salah saya, Anda yang mau ya. Ayat 27, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Tunggu. Ini kebetulan atau sudah diatur sama Tuhan ya? Saya itu nggak ngerti. Terus saya baca ini. Adapun gedung itu penuh dengan laki dan perempuan, semua raja kota orang Filistin ada di sana. Semua nggak ada yang absen. Di atas soto itu ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawan Simson itu. Dan di soto itu seperti di teater-teater, seperti di opera gitu. Itu yang di soto itu justru yang VIP. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang opera, gitu segalanya itu di sebelah sana itu tiba-tiba ada. Sotonya itu ada 2 orang, di situ ada 2 orang. Itu yang VIP. Itu yang VIP. Ini VIP-nya 3.000. Jadi seluruh administrasi, seluruh government dan pemerintahan Filistin. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak sih Simson nanti di ayat 28 akan berseru. Kita lihat ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan. Aku gak punya hari esok soalnya, aku rasa aku akan mati hari ini, dibully sampai berdarah-darah. Sedangkan di Spanyol aja dilepaskan lembu seperti itu, matadornya bunuh kok. Gak mungkin aku itu tidak dibunuh sama mereka hari ini. Kasih aku sekali ini saja, aku tahu ini my only chance. Satu-satunya kesempatanku. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini. Kepada orang Filistin. Coba lihat ayat 27 dan 28, saya punya sebuah pertanyaan. Ayat 28, Simson berseru pada Tuhan. Tapi 27 itu Tuhan tahu gak ya? 27 kejadiannya berapa jam sebelum dia berseru. Nah Tuhan izinkan tempat itu sotoh penuh orang Filistin itu, Tuhan tahu nggak kalau ayat 28 Simson akan berseru kepadanya? Tidak terlambat itu. Karena Tuhan itu selalu beberkan karpet merah untuk orang berdosa yang paling buruk pun bertobat. Dan Tuhan ciptakan skenario gimana caranya akan ditempuhi sama Tuhan. Orang kalau bertobat itu Tuhan yang pusingkan. Gimana Tuhan itu tebus kesalahannya. Karena dia penebus. Dia gak hanya menebus kita untuk masuk ke sorga di Kalvari alias Golgota. Dia mau menebus kehilangan kita di bumi ini.
That's how good your God is. Makanya kenapa ada orang yang datang ke Tuhan kalau dia lagi salah, dia takut untuk menghampirinya. Itu salah. Itu setan membisikkan dan kau percaya. Tuhan yang ku kenal sebelum Anda datang dan bertobat dan minta maaf, nangis-nangis, ampuni aku Tuhan. Tuhan itu sudah pusingkan. Gimana caranya menempuhi, ya, atau menebuskan semua kerugian orang ini. Dia gak mikirin diri sendiri Tuhan Yesus. Dia mikiri kita. Sama seperti waktu di Golgota, dia tidak memikirkan dirinya. Dia berkata, Mama, itu anakmu. Dia ngomong sama Yohanes, bukan pembaptis, Rasul Yohanes, Rasul kasih. Itu mamamu. Mama, hari itu juga Maria tinggal di rumah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Diadopsi menjadi mamanya sendiri. Karena Yesus mati, lalu bangkit naik ke sorga. Yesus itu sampai titik darah penghabisan itu mikirkan orang-orang sekitarnya minimal. Mamanya gimana nanti malam tidurnya di mana? Kayaknya Yusuf sudah tiada. Ayah pengasuh Yesus. Kayaknya sudah gak ada. Buktinya dia harus pikirkan rumah ibunya. Yesus itu loh, sampai titik darah, sampai ujung ajalnya, mikirkan mama malam ini nginep di mana? Aku ini kriminal, rumahku disegel. Aku dianggap kriminal, bukan aku ini kriminal. Aku dianggap kriminal, disalibkan di antara perompak dan perampok. Disegel, kuning, do not enter, gak boleh masuk. Mamaku gimana? Siapa yang kasih? Saya mikir gitu, Anda kalau coba sekali-kali riset. Penyalipan itu, orang pusing vertigo aja sudah gak bisa pikirkan keluarga. Ini hidup-hidup dipaku, masih mikirkan ibu. Masih mikirkan orang lain, jangan sampai merasa guilty. Ampuni mereka ya Tuhan. Bapa, ampuni mereka. Saya curiga ya, saya gak bisa buktikan tapi ini conviction untuk keyakinan. Ayat 27. Tuhan yang kumpulkan mereka semuanya. Meskipun ayat 28, tidak ada kata-kata bahwa Simpson kesurupan lalu tiba-tiba ngomong sendiri. Itu semua hak bebasnya. Tapi Tuhan siapkan karpet merahnya. Simpson, kalau engkau bertobat hari ini, semua kerugianmu aku kembalikan dalam satu hari. Wah, kalau ngomong gini kan enak. Ngapain kita hidup sungguh-sungguh kalau gitu ya? Dosa aja seumur hidup. Seperti ada satu kaos dulu yang saya pernah lihat di Bali. Hidup berfoya-foya, siang malam pesta, mati kemudian masuk ke sorga. Something like that. Kok enak? Kalau saya ngomong begini, Tuhan toh akan belanin, Tuhan toh akan bukan rekayas, Tuhan juga akan menciptakan jalan. Ngapain aku hidup sungguhan? Ngapain saya hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan? No. Nanti saya tunjukkan, oke? Pelan-pelan. Hari itu Tuhan kumpulkan semuanya, Tuhan Maha Tahu. Ini teori rumusnya gimana? Pusing aku, kalau saya mikirkan ini mau meledak pikiran saya. Setelah saya menyelidiki kedaulatan Allah, tidak bisa. Tapi saya hanya tahu sifatnya bahwa hari itu Tuhan yang kumpulkan semuanya. Dan ayat 28 Tuhan tidak paksakan. Simpson berseru, Tuhan ingatlah aku. Buat aku kuat. Make me strong. Kemudian ayat 29 Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya. Pada tiang lain dengan tangan kirinya, hati-hati saudara, Simpson mulai memegang struktur bangunan. Saya harap Simpson jangan masuk ke rooftop. Kalau dia sampai masuk, jauhkan dari pilar-pilar. Lalu ayat 30, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama orang-orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak ada di dalamnya. Itu pilar berapa berat, berapa ton, berapa tebal, arsitek tolong hitung. Kalau bisa muat 3.000 di sotoh, di bawah berapa, itu kira-kira bangunan sekuat apa. Dia cuman dengan tangan hampa, robohkan. Berkatalah Simpson, biarlah aku mati. Oh sudah ya tadi ya. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, sampai ke ayat 30b, yang mati dibunuhnya, catat ini, pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dan ayat ini mengganjal saya.
Saya nggak lama kok, sebentar lagi saya selesai. Ini ganjal saya. Yang mati dibunuhnya hari itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya waktu hidupnya. Lo ngapain kalau gitu hidup untuk Tuhan? Betul sekali kaos Bali itu. Ngapain sih? Saya sempat mikir gitu, itu Roh Kudus itu peka. Bukan peka, Roh Kudus Maha tahu. Saya aja yang kurang peka. Langsung saya ditegurnya. Padahal saya udah mendekatkan diri sama Tuhan aja masih ada pikiran jahanam. Ya, kalau gitu ya, saya rasa kayak dikalahkan. Nah aku buat apa? Seperti kata-kata Mazmur itu. Pemazmur berkata begini, buat apa aku menjaga mulutku? Buat apa aku menjaga hidupku? Buat apa aku hidup tak bercela? Juga ada lagi di ayat lain lagi di Mazmur yang berkata, aku hampir tergelincir karena aku iri sama orang fasik. Kok enak? Gitu aja terus langsung. Nah pertanyaan pertama-tama, ini common sense dulu ya. Ini bukan yang Roh Kudus tegur saya, tapi saya tiba-tiba ingat. Waktu saya keluar pikiran begitu, kok enak dia? Aku hidup sungguh-sungguh gini, buat apa kalau ujungnya tetap skornya sama? Ya kan? Tapi tiba-tiba saya bisa ngerti sendiri, roh saya berbicara. Ini belum Roh Kudus yang langsung berbicara ke saya, tapi roh saya yang tiba-tiba ngerti sendiri. Oh iya ya. Ya, memang hidup bagi Tuhan, dia juga sakit sih yang ngalaminya. Harus dicungkil segala kan, kita tidak harus alami itu kalau kita sungguh-sungguh. Oh iya ya, bisa bisa comfort yourself, atau bisa menghibur diri sendiri. Kayak oh iya oke gak apa-apa. Philip kamu gak konyol kok, kamu hidup dari masa muda. Saya dari umur 18 tahun, dia tiba-tiba gitu aja mati langsung dia. Pemakaian Allah sama ya sama waktu kalau dia mau hidup untuk Tuhan. Ngapain kita sungguh-sungguh ya kan? Kan mendingan gitu orang lain aja yang sungguh-sungguh. Terakhirnya, Pak Pendeta doakan saya sebelum mati. Kan enak kan? Mati adalah keuntungan. Langsung didoakan di lawan Tuhan. Haleluya, langsung ke sorga. Enak kan? Iya kalau keburu. Tiba-tiba pikiran saya itu bisa nyerang saya sendiri. Iya kalau keburu. Berapa banyak sih orang yang melalang buana kembali ke Tuhan sungguhan. Iya kalau masih bisa bertobat. Saya sebagai pendeta bolak-balik lihat. Orang mau bertobat di akhir hidupnya, gak sempat. Gak sempat atau gak bisa. Saya pernah lihat yang gak bisa dan kata, I cannot. Dia bilang, pikiranku mau, hatiku kaku. Lalu dia mati di depan saya. Ada pula yang berkata, besok aku bertobat. Hari itu meninggal dunia. Ada yang berkata, minggu depan aku baptis. Gak jadi baptis, hari Rabu meninggal dunia. Saya bolak-balik lihat. Tapi saya juga sebagai pendeta bolak-balik lihat. Makanya membingungkan. Makanya jangan jadi pendeta kalau gak siap. Kalau nggak siap merenungkan. Saya melihat orang yang begitu rusak jahanam tiba-tiba di akhir hidupnya bertobatnya nyata loh. Sampai saya rasa merinding hadirat Allah. Lalu sebelum meninggal dunia, dia itu tenang di bawah Tuhan. Nah yang gitu kan bingung toh. Gimana nih? Berani spekulasi nggak? Main-main aja dalam hidup ini lalu nanti terakhirnya langsung tinggal dijemput Tuhan. Tapi saya juga melihat bolak-balik orang dijemput setan, bukan Tuhan. Jadi akhirnya buyar nih pikiran saya nih. Roh Kudus masuk, untung Roh Kudus itu menyelesaikan perang saudara di dalam saya. Saya perang dengan diri sendiri. Perang batin ya. Lalu Roh Kudus cuma ngomong gini, kamu salah anakku, kamu salah hambaku. Karena dia itu berdosa. Bukan gini, memang betul. Yang mati dibunuhnya, skor terakhir sama dengan andai kata dia hidup untuk Tuhan. Malah dikatakan di sini mengganggu saya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dia pernah sekali gasak Filistin, bunuh 1000 pakai rahang. Sebelum itu dia bunuh 30 untuk ambil baju. Paling tidak skornya kelihatan 1030. Belum yang lain-lain lagi. Ya, belum yang lain-lain. Ini 3000 di Sotoh only. Ini administrasi seluruh kabinetnya Filistin itu. Belum lagi yang di bawah-bawah semuanya, itu semua mati. Ini mengganggu dia lebih banyak. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih tahu. Kamu lihat pasal 17, 18, 19, 20, 21. Gak usah dibuka ya, nanti buka di rumah aja. Itu bunyinya beda andai kata Simson hidup untuk aku. Karena Simson berdosa, dia mati. Dan kita lihat di ayat berikutnya, coba lihat ayat 31 setelah mati. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia, membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshyatol di dalam kubur Manoah ayahnya. Lihat, dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya, isinya prostitusi. Oke? Dia mati prematur.
Karena Simpson masih muda meskipun cungkil mata. Simpson belum manula. Simpson dipakai dari sejak masa muda. 20 tahun hitung sendiri. Paling-paling dia itu baru umur 40. Waktu dia gebukin Filistin itu dia masih teenager kali. Dia masih pemuda lah, muda-mudi. 20 tahun kemudian paling cuma umur 37. Tapi gara-gara dia tidak hidup untuk Tuhan, dia mati dini. Memang betul skor akhirnya matinya lebih banyak daripada yang dia cicil pelan-pelan by instalasi. Namun demikian kalau andai kata dia hidup untuk Tuhan, pasal 17-21 bunyinya beda. Bunyi yang sekarang begini, pasal 17, judulnya aja ya, di Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, patung sembahan Mika. Gila nggak? Umat Tuhan soal patung sembahan. Ayat 8 pasal 18, patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Bani Dan, kalau Anda baca di kitab Wahyu, nomor itu. Dari 144.000 yang dipulihkan di akhir zaman, kan sudah punah, tinggal Benyamin dan suku Yehuda. Itu semua kembali nanti. Dan gak ada. Banyak orang yang di Israel percaya, Messianic Jew atau orang Yahudi yang Messianic, yang Kristen itu percaya bahwa dari suku Dan lah nanti keluar antikristus. Jadi rusak satu suku binasa. Gara-gara mereka gak punya hakim. Habis Simpson sudah gak ada. Sampai ke Samuel itu masih lama, ratusan tahunnya. Tepatnya berapa tahun saya harus cek lagi. Persembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Ya ampun, pasal 19, perbuatan noda di Gibea. Ya. Pasal 20, peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin, perang saudara beneran. Ini menjelaskan kenapa Bani Benyamin akhirnya hampir punah. Karena tinggal 600 laki-laki. Lalu pasal 21 lebih mengenaskan, suku Benyamin dapat tetap hidup. Separah itulah akhlaknya. Andai kata Bapak Ibu Saudara, Simpson hidup bijaksana, memang matinya angkanya skornya sama, tapi hidup orang akan berbeda. Pasal 17 mungkin bunyinya bukan patung sembahan Mika, tapi Mika menjadi hamba Allah. Mungkin bukan patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan, tapi Bani Dan tetap mempertahankan warisan sebagai orang pilihan. Pasal 19 bukan perbuatan noda di Gibea, tapi di Gibea ada seruan pujian kepada Allah. Di pasal 20 bukan peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin, tapi orang Israel bersatu 12 suku. Maka pasal 21 suku Benyamin dapat tetap hidup. Suku Benyamin notabene suku yang paling lemah atau paling kecil menjadi kaum yang besar dan kaum terbesar. Menjadi kaum yang kuat. Gak jadi. Saya waktu diberitahu Roh Kudus gitu, saya berlutut dan berkata, no, I understand. Aku bisa jatuh dalam dosa hari ini, aku bisa hidup seenak gua. Ujungnya Tuhan bisa pulihkan, bisa. Tapi anak cucuku, jemaat, orang-orang yang selanjutnya akan beda hidupnya daripada kalau saya hidup benar-benar takut akan Allah. Itu bedanya Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada penginjil yang gimana pun juga dipakai Tuhan, bisa ribuan segalanya. Tapi hidupnya sandungan buat orang-orang. Ada orang-orang yang masuk neraka gara-gara lihat hidupnya. Tapi kalau kita hidup benar-benar bagi Tuhan, berbahagialah pasal 17-21. Sekalipun Anda tiada, berbahagialah orang-orang setelah Anda dan hidup Anda akan beda. Simpson tidak mati di umur 37 atau umur 40. Simpson mungkin hidup sampai umur 80 dan terjadi damai bagi Israel. Bijaksana ada seorang pastor di Israel yang kuat lagi, keren gak? Yang rohani namun powerful juga. Wow, bayangin. Itu semua hanya mimpi sih. Karena Simpson memilih Delila. Tidak ada kata terlambat, I know. Tuhan bisa pulihkan apapun. Tapi lebih bagus adalah cepat taat. Jangan tunggu terlambat. Memang gak terlambat dalam Tuhan. Saya tahu. Tapi alangkah baiknya. Tidak perlu lambat-lambat, telat-telat. Gak usah kita itu terburu-buru waktu. Alangkah baiknya kita hidup setiap hari bagi Kristus. Tuhan bisa pulihkan segala sesuatu, I know. Tapi mendingan daripada Tuhan pulihkan di dalam hidup saya. Kenapa tidak saya hidup dalam ketaatan, jalan dengan Tuhan. Tuhan dan saya pulihkan orang lain. Kan lebih bagus toh.
Daripada saya yang butuh pulih. Ya butuh sih dari waktu ke waktu. Waktu saya masuk hadirat Allah, kadang-kadang kalau saya dilawat, saya nangis. Sesuatu itu dipulihkan di hati saya. Kan saya tidak perlu hidup saya dipulihkan. Paling hati saya perlu dipulihkan. Daripada Tuhan pulihkan hidupku melulu. Mendingan Tuhan dan aku pulihkan orang lain. Kan lebih bagus kan? Jangan tunggu apalah terlambat apa. Hiduplah taat pada Tuhan. Berhenti vaping. Berhenti ngerokok. Narkobamu. Pornonya. Berhenti free sex di luar pernikahan. Berhenti percabulan sebelum kalian menikah. Kenapa? Kalau kalian punya pilihan, kenapa bercabul di dalam pacaran? Why should I restore you, young people? Listen to me, look at me. Why should I restore you? Kenapa saya harus pulihkan kamu? Kenapa kamu dan aku pulihkan generasimu? Why? Why? Kenapa enggak kamu dan aku kita pulihkan teman-temanmu? Saya enggak perlu pulihkan bisnis Anda. Semoga Anda dibiskon nanti bersama kami pulihkan orang lain dalam bisnis. Tidak ada kata terlambat, saya tahu. Tapi jangan manfaatkan kalimat itu. Itu mahal harganya. Simpson membayarnya dengan mata. Pasal 17 sampai 21 adalah pasal yang sangat musibah. Saya gak suka baca sisanya hakim-hakim, tapi saya terpaksa. Karena saya tahu itu realita dan fakta pilihan orang di zaman ini juga. Mulailah hidup sungguh-sungguh untuk pasal 17 dan 21. Semoga hari ini orang-orang yang telah jatuh dipulihkan. Tapi semoga orang-orang yang belum jatuh, jangan jatuh. Semoga orang-orang yang tidak jatuh, please jangan jatuh. Hiduplah dalam ketaatan, layani Tuhan, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Anda diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Nyanyi apa doh? Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Thank you Jesus. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. That's good. Sungguh terlalu Indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia Dia relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Nyanyikan ini bersama. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya. Dari awal kita nyanyikan. Dengarkan Tuhan bersuara dan memberi pesan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Amin. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ini janji Tuhan. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya.
Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang, sungguh kemuliaan, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk bulu yang patah tergulai. Bulu yang tergulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai, bulu yang tergulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kalau ada di sini yang merasa seperti bulu dan patah terkulai, maju ke depan, kita doakan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Come step forward. Haleluya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Lagi bulu yang patah terkulai, oh bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk mari kita berdoa. Mari kita engage the power of the Holy Spirit. Mari kita gandeng Roh Kudus dalam doa ini. Oh ramaya maramaya se namaya so. Iya ramaya sana ramaya so. Iya ramaya sana ramaya sana ramaya sana ramaya so. Iya ramaya sana ramaya sana ramo. Iya ramaya so. Iya ramaya so. Iya ramaya sande. Iya ramaya so. Ina ramaya sanda ramaya se. Iya ramaya sanda ramaya so. Haleluya. Iya ramaya sanda ramaya sanda ramo ramaya sanda. Iya ramaya so. Iya ramaya sanda ramaya se. Iya ramaya 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 sanda ramaya so. Iya ramaya sanda ramaya so. Iya ramaya sanda ramaya so. Iya ramaya sanda ramaya so. Haleluya, haleluya. Tidak ada kata terlambat. Oh ramaya sanda ramaya se. Ina ramaya mana ramaya so. Ramaya sanda ramaya. Iya ramaya sanda ramaya se. Haleluya. Iya ramaya ramo. Ina mana ramaya sanda ramo. Iya ramaya sande. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkan.
akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terurai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mudah, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang di depan sini boleh lihat saya sebentar. We love you and we believe in you. Maju terus dalam Tuhan, lupakan yang lalu. Apapun konsekuensi yang harus dihadapi, hadapilah dengan Tuhan. Tapi janganlah mau menyerah di titik ini ya. Maju terus bersama dengan Roh Kudus. You're clean. You are clean. Hari ini Anda maju ke sini, saya deklarasi. You've been made clean. Anda sudah disucikan, kuduskan oleh darah Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan membangun Anda kembali. Orang yang membangunmu akan datang segera. Orang yang merombak dan merusakmu akan menjauh. Itu janji Tuhan bagi umat mesianik di Yesaya. Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalimat tidak terlambat ini terngiang-ngiang menjadi motivasi power dari Kristus dalam diri mereka. Untuk mereka maju membangun kembali dan maju bersama dengan semua kami. Gereja ini mendukung mereka, sungguh-sungguh menopang mereka di dalam iman. Percaya ya Tuhan Yesus, hari ini surya harapan kembali bersinar atas mereka. Terima kasih Bapak, apapun yang mereka gumulkan Engkau Maha Tahu. Temui mereka, dan pulang dari sini temui mereka di jalanan bersama dengan mereka sampai kembali ke tempat mereka. Berbicaralah, terus berbicaralah, lawatlah, terus lawatlah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Love you. Kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya yang di depan sini. Anda bisa kembali ke tempat duduk.